Mari silakan duduk saudara-saudara yang mungkin ada yang sudah beberapa yang mengenal Nael dan Magdalena. Mereka dari masa muda mereka sekolah di sini di gereja kita, jadi sudah biasa kita kenal. Dan Nael dan Magdalena, bapaknya teman baik kami. Jadi kita senang sekali bisa hari ini bisa melayani kita. Mari Nael saat disampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Om Sam dan Tante Rita. Udah lama, udah kenal Om Sam dan Tante Rita udah lama, dari tahun 2001. Biasa saya udah kegocak, udah masih begini-gini aja. 30 terus ya, 80 tahun ya. Ya, pada nama saya Nathanael Budi, tadi Om Sam udah bilang, ini istri saya tadi Mega, anak saya kedua ikut. Anak saya pertama lagi sekolah di sini, hari ini nggak bisa ikut dia di gereja sama teman-temannya. Baiklah, mari pada sore hari ini kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yang saya ambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lembaga Alkitab kasih judul di atas ayat yang kedua yaitu buah pemberitaan Paulus. Saya akan bacakan ayat 2 dan 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat di Tesalonika ini adalah salah satu jemaat daripada buah daripada penginjilan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengadakan perjalanan penginjilan sebanyak 3 kali. Penginjilan yang pertama dari tahun 46 sampai 48 Masehi. Perjalanan penginjilan yang kedua dari tahun 49 sampai 52 Masehi. Perjalanan penginjilan yang ketiga 53 sampai 57 Masehi. Nah, di Tesalonika ini termasuk perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang kedua. Sebelum Paulus ke Berea dan setelah Paulus ke Filipi, Paulus mampir di Tesalonika. Nah, yang menjadi menarik yaitu jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat yang Paulus banggakan, jemaat yang bertumbuh dan berbuah, yang Paulus senang melihat pertumbuhan jemaat di Tesalonika ini. Oleh sebab itu di ayat 2 mengatakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Judulnya di atas kan kalau kita buka Alkitab dari yang kertas ataupun handphone, buah pemberitaan Paulus. Artinya jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat Tuhan yang berbuah. Dan kita semua tentu mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah. Amin. Om Sam, terlebih Tuhan Yesus mau jemaat di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang berbuah, bertumbuh. Amin. Amin. Dan itu yang Tuhan rindukan. Ingat, Tuhan Yesus gak rindu kita sukses. Itu lain ceritanya. Yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita adalah berbuah. Kalau kita berbuah, maka semuanya dikatakan akan Tuhan tambahkan kepada kita. Kalau kita cari dulu keadaan dan kebenaran, sama seperti kita olahraga. Saya tanya sama Om dan Tante, namanya Om Tante dia karena lebih senior dari saya. Apa tujuan kita berolahraga? Apa? Kurus? Sehat. Iya. Tujuan daripada kita olahraga sehat, bukan kurus. Adapun kurus itu adalah otomatis ketika kita sehat, baik olahraga, pola makan, pola hidup, pasti berat badan juga turun. Demikian dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita berbuah buat Tuhan, maka otomatis semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kalau hidup kita mentaati firman Tuhan, otomatis Tuhan akan cukupkan semua keperluan kita. Tuhan akan perlengkapi dengan kita kebahagiaan, sukacita dan kesejahteraan. Oleh sebab itu tujuan firman Tuhan pada sore hari ini adalah seperti jemaat di Tesalonika.
Tuhan juga mau jemaat di Eklesia Jesuit ini juga berbuah buat Tuhan, bertumbuh buat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita baca ayat yang ketiga, ayat 2 menjelaskan Paulus mengucap syukur kepada jemaat di Tesalonika karena jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang bertumbuh berbuah buat Tuhan. Dan ayat yang ketiga yang menjadi parameter jemaat yang berbuah adalah demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. 3 hal ini yang menjadi parameter bagaimana hidup kita berbuah apa enggak di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama pekerjaan iman kita, usaha kasih kita, dan ketekunan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bahas pelan-pelan satu persatu. Amin, Bapak Ibu. Yang pertama, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang berbuah dengan tanda atau ciri-ciri, yaitu mereka mempunyai pekerjaan iman. Sehingga Paulus mengatakan sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman. Kenapa sampai Paulus mengatakan jemaat di Tesalonika jemaat yang berbuah dan selalu diingat pekerjaan imannya? Seperti apa sih jemaat di Tesalonika ini sehingga Paulus kagum, Paulus memuji, Paulus senang, Paulus bersyukur kepada Tuhan? Karena pekerjaan imannya yang nyata. Kalau kita mau berbuah buat Tuhan, maka pekerjaan iman kita juga harus nyata kepada Tuhan. Amin. Dibuktikan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 berkata demikian. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami gak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Luar biasa bukan? Jemaat di Tesalonika ini pekerjaan imannya nyata, dibuktikan dari mereka menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dan bukan hanya di wilayah Makedonia dan Akaya saja. Dikatakan apa dari antara kamu firman Tuhan bergema, artinya di antara dari kehidupan mereka orang dapat melihat Kristus, karakter Tuhan. Orang dapat membaca, kita kan surat terbuka, jadi bisa dibaca oleh semua orang. Benar nggak? Apa yang kita katakan, lakukan itu terbuka, bisa dibaca. Dari antara kamu firman Tuhan bergema, artinya dari kehidupan mereka firman Tuhan ini bergema bukan hanya kepada Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Ini pekerjaan iman jemaat di Tesalonika, bahwa kehidupan mereka menjadi teladan bukan hanya di daerahnya saja Makedonia dan Akaya, tapi juga di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga Paulus dan rasul-rasul tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Luar biasa. Dari kehidupan jemaat di Tesalonika ini sungguh menjadi teladan pekerjaan iman yang nyata. Sehingga dari kehidupan mereka orang dapat melihat beda nih orang Kristen, beda nih jemaat di Tesalonika. Cara hidupnya berbeda dari kebanyakan orang. Amin. Amin. Itu yang menjadi ciri atau tanda pertama anak Tuhan yang berbuah, yaitu pekerjaan iman yang nyata. Amin. Ingat, kita ini nggak harus jadi pendeta. Betul, kita terbatas lah, nggak bisa jadi konsep semua menyebarkan Injil. Kita nggak semua harus jadi pendeta dan bisa jadi pendeta, tapi kita harus jadi pelita. Amin. Amin. Kita bisa jadi pelita melalui perbuatan kita. Dan ingat, perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Amin. Benar kan? Kita ngomong setengah mati panjang lebar kepada anak kita, tapi kita nggak kasih contoh, sama aja bohong. Kita ngomong ke anak kita jangan ngerokok, tapi kita ngerokok, nggak bakal didengerin. Benar. Saya bersyukur punya papa yang menjadi teladan dalam kehidupan saya. Ngomongnya mungkin nggak banyak, tapi dari kehidupannya menginspirasi saya dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Itulah perbuatan.
lebih kuat, berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk jadi teladan, untuk memberitakan Injil, nggak harus kita Injil ngomong baik, harus bersaksi, memberitakan Injil, tapi juga perbuatan kita ini harus juga menjadi teladan. Melalui perbuatan kita ini tersiar kabar tentang iman kita. Itu yang jemaat di Tesalonika lakukan. Jangan kita jadi orang Kristen yang apa? Istilah orang dulu bilang NATO, no action, talking on. Dan bahkan Yakobus 2 ayat ke-26 bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita ngomong, kita tahu firman Tuhan, kita hafal banyak ayat, kita hafal teologi, tapi kita nggak ada perbuatan iman kita, hidup kita nggak ada perubahan, nggak ada teladan, ngomong kosong, nothing, no action, talk only, mati, percuma. Nah, tentu kita mau kita berbuah dan hidup kita menjadi teladan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi teladan dalam kehidupan kita? Emang sih nggak gampang. Hidup di dunia ini banyak godaannya, cobaannya. Ini saya nggak tahu kalau di Australia, kalau di Indonesia untuk jadi teladan banyak cobaannya. Di lalu lintas aja deh, kita udah jadi baik-baik, naik mobil baik-baik, namanya Gojek, ojek online, bisa nyenggol mobil kita, itu bisa bikin emosi, bisa bikin nyalip kita. Kalau kita sama kayak orang dunia, ngumpat, sumpah serapah, ya nggak jadi teladan, sama aja. Saya pernah dengan teman saya naik mobil, spionnya kena senggol, dia katain, goblok lu katanya. Lu kalau mau ngatain orang, buka dulu kaca, keluarin paraput, jangan kaca nggak dibuka lu teriak, gue yang kaget. Terus kadang-kadang kita dikatain kalau Indonesia, monyet lu katanya. Terus kita biasa membalas, lu yang monyet. Nggak usah dibalas Bapak Ibu. Emang ketika dia kalian monyet untuk nunggu di belakang, kagak kan? Kita bukan monyet, tenang aja, bersyukur Tuhan berkati. Nggak usah jawab, nggak usah balas. Itu tanda panggilan Tuhan kalau kita mau beda. Nah, bagaimana sih kok bisa jemaat di Tesalonika jadi teladan? Kok bisa jemaat di Tesalonika ini hidupnya berbeda? Kuncinya ada di ayat yang ke-6. Kalau kita mau menjadi teladan, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, hidup kita mau menjadi contoh di keluarga, di lingkungan kita. Ayat 6 perhatikan begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau menjadi teladan, yang pertama kita harus menerima firman dengan sukacita. Itu yang pertama. Menerima firman dengan sukacita. Roma 10 ayat yang ke-7. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu, kalau kita mau berubah hidup kita jadi teladan, kita harus menerima firman dengan sukacita. Dan perhatikan, hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan seseorang. Amin, amin. Bapak, Bu, nggak ada yang bisa ubah hidup seseorang. Suami istri udah menikah puluhan tahun, nggak mungkin suami bisa mengubah istri, istri bisa mengubah suami. Nggak mungkin. Kita ini udah ada setelan pabriknya, udah bawaan dari lahir ke begini. Nggak mungkin kita berubah. Mau istri kita siapa? Istri, suami, orang tua, siapa lagi? Pendeta ngomong kita, nggak mungkin. Nggak ada yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Cuma firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan seseorang. Amin. Cuma firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menerima firman Tuhan kalau kita mau diubahkan kehidupan. Ya, firman itu nggak cuma kata-kata yang ada di Alkitab. Firman itu punya kuasa menembus hati dan jiwa. Firman itu mengoreksi hidup kita. Firman itu membangun, menguatkan kita. Oleh sebab itu baca firman Tuhan tiap hari, Bapak Ibu, Om Tante. Kalau kita mau diubahkan tapi nggak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa berubah? Sama kalau kita pengen punya uang banyak tapi nggak pernah kerja, ya gimana caranya? Perampok? Kan nggak mungkin. Ingat, Kristen itu bukan simsalabim.
Kristen nggak bisa mau berubah tumpangin tangan, tumpang kanan, tumpang kaki, hidupnya berubah, nggak bisa. Mesti baca firman Tuhan, ada prosesnya. Firman Tuhan nanti yang bekerja hari demi hari. Sama kayak kalau kita mau kuat, harus makan yang bergizi, berprotein, harus teratur makan kita. Demikian juga dengan kerohanian kita. Kalau hidup kita mau berubah, baca firman Tuhan. Firman itu akan bekerja hari demi hari, membentuk kehidupan kita. Kita merenungkan firman Tuhan, kita mengoreksi hidup kita, dan firman itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Jemaat di Tesalonika berubah menjadi teladan karena mereka menjadi penurut Allah dan juga penurut rasul-rasul, karena mereka menerima firman dengan sukacita. Yang kedua, menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah kalau kita mau menjadi teladan, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan tanpa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di zaman Perjanjian Lama, orang melakukan hukum Taurat itu susah banget, susah sekali orang. Kami minum Ya, batuk terus. agak keringat. Ya. Di zaman Perjanjian Lama, orang susah sekali melakukan hukum Taurat. Tapi bersyukur di zaman Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong buat kita untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus itu memeteraikan firman itu dalam loh hati kita, sehingga menjadi semakin mudah kita melakukan firman Tuhan, karena ada pengingatnya, ada tuntunannya, ada yang memberi kekuatan, ada yang menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Tanpa penolong, tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin sabar. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin kita nggak mungkin kita bisa menguasai diri. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin kita bisa hidup kudus. Oleh karena pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa diubahkan hidup kita dan hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang. Jadi yang pertama, kalau kita mau berbuah, harus catat pekerjaan iman kita. Pekerjaan iman kita bisa nyata kalau kita menerima firman dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi teladan. Sehingga kita menjadi teladan untuk semua orang percaya, untuk semua orang di keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di komunitas kita, dan bahkan melalui kehidupan kita tersiar kabar tentang iman kita kepada Tuhan. Oh, itu orang Kristen pantesan hidupnya beda, gitu dong. Jangan hidup kita sama orang dunia sama, sampai setan berminat, lebih setan dari gua katanya, kacau. Hidup kita harus berbeda dari orang dunia, sehingga melalui kehidupan kita menjadi teladan, sehingga pekerjaan iman kita nyata bagi semua orang percaya. Itu yang pertama, ciri-ciri anak Tuhan yang berbuah. Yang kedua, kembali dari 1 Tesalonika 1 tadi, ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Yang kedua apa? Usaha kasihmu. Apa sih usaha kasih jemaat di Tesalonika? Apa contohnya? Ayat 9 menjelaskan demikian. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Usaha kasih jemaat di Tesalonika adalah mereka gak lagi nyembah berhala, tapi mereka berbalik dari berhala-berhala pada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka mengasihi Allah, meninggalkan berhala, dan lalu mengasihi Allah, melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mungkin saat ini kita udah gak punya berhala, kita udah gak berhala sudah jadi anak Tuhan 20 tahun. Tapi ingat, berhala itu gak cuma patung ya Bapak Ibu. Berhala modern sekarang ini bisa menjelma berbagai macam. Bisa handphone kita jadi berhala, bangun tidur apa kita cari? Apa? Ayo, kopi, teh, handphone, apa kita? Pasti kebanyakan kita cari handphone. Dunia men-setting kita jadi ketergantungan dengan handphone. Ketinggalan Alkitab mah kita nggak mau pusing, kalau ketinggalan handphone pusing gitu. Itu settingan dunia. Tapi jangan sampai kita jadikan apapun di dunia ini berhala. Berhala itu definisi ini.
Sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Tuhan itu berharap. Sesuatu yang kita kasih lebih daripada Tuhan itu berharap. Oleh sebab itu Tuhan bilang, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada aku, dia nggak layak bagiku. Itu diungkapkan dalam Matius 10 ayat 33. Artinya bukan Tuhan Yesus suruh kita benci bapak ibu kita, kagak. Maksudnya dalam hidup ini kita harus mengasihi Yesus Tuhan di atas segala-galanya, even bapak dan ibu kita. Itu yang Tuhan mau, bahwa jangan ada sesuatu yang kita kasih lebih daripada Tuhan Yesus. Nah, ayo kita renungkan, koreksi hidup kita. Dalam hidup ini ada nggak sesuatu yang kita kasih lebih daripada Tuhan Yesus? Itu bisa uang, itu bisa handphone, itu bisa hobi kita, itu bisa pekerjaan kita. Orang yang workaholic itu orang yang lebih mengasihi pekerjaannya lebih daripada keluarganya. Jangankan Tuhan, keluarganya bisa ditinggal demi pekerjaan. Orang yang kecanduan hobi di Indonesia harusnya, orang bisa ada loh mancing seminggu 2-3 kali. Mancingnya itu kan cuma mancing di danau apa, mancing ke pulau yang berjam-jam sampai anak istri ditinggalin berhaya ya. Oke, boleh punya hobi, tapi kalau udah sampai begitu kan menurut saya salah juga. Kita waktu kita habis hanya untuk hobi kita. Hobi boleh, tapi juga jangan sampai hobi kita melebihi Tuhan apalagi keluarga. Apapun dalam hidup ini yang kita kasihi lebih daripada Tuhan Yesus itu udah ada. Nah, kalau kita mau berbuah, hidup kita mau berbuah, kita bilang kita mengasihi Tuhan, usaha kasih kita apa? Jangan ngomong doang, tindakannya apa? Kan om, tante atau bapak ibu nggak mau istri kita bilang atau suami kita bilang I love you tiap hari, tapi nggak pernah ngasih duit, nggak pernah rumah sakit, nggak pernah kayak kan nyebelin juga. I love you, tapi nggak ada tindakannya, nggak ada mana tindakan action mana? Kan harus ada usaha kasih. Kita bilang Tuhan, kita nyanyi sama Tuhan, aku mengasihi Kau, tapi mana tindakannya? Seringkali tindakan kita bertolak belakang dengan ucapan kita. Di nyanyi kita bilang mengasihi Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita lupa sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, doa dong tiap hari. Kalau kita mengasihi Tuhan, apalagi baca Alkitab. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan ada berhala dong dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, turuti dong perkataan-perkataannya. Ingat, semua akan berakhir dalam dunia ini. Firman Tuhan katakan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih percuma kita pintar, percuma kita punya pengetahuan selangit. Itu firman Tuhan katakan, tapi kita nggak punya kasih. Itu seperti gong yang berkumandang kosong, tong kosong yang dunia. Percuma orang pintar teologi, tahu Alkitab, tapi serang-serang pendeta A, serang-serang pendeta B, serang-serang pendeta gereja karismatik dan lain sebagainya. Buat saya, lu nggak ada kasihnya, percuma lah. Ayo, usaha kasih kita harus nyata. Ingat, Tuhan Yesus itu ajaran utamanya adalah kasih. Kalau kita anak-anaknya atau pengikutnya nggak punya kasih, sama seperti apa? Kita kehilangan identitas. Seperti orang apa susah saya kasih umpamanya dosa. Seperti orang yang orang Kristen tapi nggak ada kasih, lucu kan? Oke, orang Cina nggak bisa ngomong Cina, lucu kan? Sangat aneh. Oleh sebab itu marilah kita punya usaha kasih kita dalam keluarga dulu. Meskipun udah berumah tangga puluhan tahun, tapi kasih suami istri itu aneh. Usaha kasih kita tadi kepada Tuhan ya. Udah clear, nggak boleh ada berharap. Tapi ingat, hukum utama dalam Alkitab kan Markus 12 ayat 29-31 bukan hanya kepada Tuhan saja, tapi kasihlah Tuhan Allahmu dan juga kasihlah sesamamu. Kepada Tuhan udah clear, nggak boleh berharap, tapi kepada sesama kita harus mengasihi sesama. Nggak usah jauh-jauh, kepada keluarga dulu. Meskipun udah berumah tangga puluhan tahun suami istri, tetap mengasihi. Amin. Amin. Ada di Indonesia, di Indonesia jauh. Di Indonesia banyak rumah tangga atau orang lansia yang udah rumah tangga puluhan tahun mau pisah. Nah, gimana sih om tante? Cucu udah berapa mau pisah sekarang? Iya. Makin bawah istri saya katanya, loh masa sih dia? Dulu wanitanya tuh, ya masih penelitiannya dulu wanita mengeluarkan kata-kata
sehari 15.000, tapi bertambahnya usia makin banyak, bisa 20.000. Makin bawa istri saya, udah kayak kaki rusak, nggak pernah berhenti. Mabok saya katanya, udah bisa. Jangan gitu lah tante, sabar. Udah malu sama cucu, malu sama anak. Mau masa udah tua gini mau pisah? Meskipun dalam rumah tangga ada masalah, dalam pekerjaan usaha ada masalah, harus kasih kita itu nyata. Udahlah bapak-bapak, kalau istri ngoceh, udah nggak usah dibantah, nggak usah didebatin, nggak usah argumen. Bapak-bapak ya, dengerin. Oh, sampai bangun. Oh, udah diam. Didebatin sama pandai loh. Didebatin keluar 20.000 kata. Udah lihat, senyum. Oh, gitu. Iya. Selesai udah. Nggak ada perdebatan. Kalau didebatin nggak boleh begitu. Oh, panjang. Saya nggak ribut aja. Udah lihat. Ya, saya kasih tahu juga tuh sama si Om. Udah Om. Makanya nggak usah banyak berdebat sama istri. Didebatin sama bapaknya. Lihat aja jangan lihat. Oh, itu ada teorinya. Diam. Dengar. Intinya saya lupa. Hanya amati, hanya memberkati. Oh gitu ya. Hebat kamu ya. Iya hebat. Itu teori yang diajarin. Oh iya. Udah selesai. Daripada didebatin, berargumen, tambah panjang. Misalnya masalah juga. Harus ada usaha kasih kita kepada anak, kepada keluarga besar kita. Paling pusing ya kalau udah rumah tangga kusut. Ipar, wah, ada dua orang yang mau bawaannya mau ribut terus, nggak pernah bawa damai. Kan kusut, orang udah males deket sama kita. Tapi kalau kita bawa kasih, bawa damai, bawa sukacita, kata-kata kita membangun, kita memaafkan, orang pasti salah. Namanya itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Pasti ada salah lah, kita juga bisa buat salah, orang bisa buat salah, suami bisa buat salah, istri bisa buat salah, anak bisa buat salah, anak orang tua bisa buat salah, mertua bisa buat salah, mantu bisa buat salah. Namanya kehidupan, nggak ada yang sempurna. Dan kita nggak menikah sama malaikat, kita menikah sama manusia yang punya kelemahan dan bisa buat salah. Tapi kalau kita bisa memaafkan karena kasih itu, maka kita akan menyata usaha kasih kita kepada sesama. Supaya kita bisa mengasihi, maka kita harus bugar dulu. Kalau kita kering, nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama kita. Tapi kalau kita luber, artinya dipenuhi oleh kasih Tuhan. Makanya perlu berdoa supaya kasih Tuhan memenuhi kita, hati kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita luber, maka kita penuh, maka kita bisa membagikan kasih kepada sesama kita. Tapi kalau kita hanya kering, ya nggak mungkin kita bisa mengasihi. Oleh sebab itu, bersekutu menyembah Tuhan, doa supaya hati kita ini diisi, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Amin. Iya dong, pasti dong habis kita menyembah Tuhan, berdoa, damai, sejahtera, sukacita, kasih. Itu kayak dicas Tuhan pondok. Kita kalau kita luber penuh, lalu kita bisa mengasihi sesama. Itu pentingnya bangun mesbah pribadi, mesbah doa pribadi, mesbah doa bersama, supaya kita bisa mengasihi. Nggak mungkin lah kita bisa mengasihi dengan kekuatan kita. Kita ini terbatas. Kita ini manusia nih. Oke, sekali gue maafin, 2 kali gue maafin, 3 kali terakhir nih. Lebih itu, oh udah selesai loh. Nggak ada maaf bagimu. Kan kita kebanyakan manusia gitu gayanya. Tapi kalau ada kasih Kristus, kita harus mengampuni berapa kali Bapak Ibu? 70 kali 7 kali ya. Banyak banget ya. Artinya tak terbatas pengampunan kita harusnya kepada sesama kita. Karena ada kasih Yesus yang memaafkan kita. Amin. Jadi yang kedua, kalau kita mau berbuah, yang pertama tadi pekerjaan iman kita harus nyata. Yang kedua, usaha kasih kita harus nyata. Yang ketiga sekarang, balik 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Yang ketiga, ayat yang ketiga bilang begini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan apa? Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan itu penting Bapak Ibu. Yang membawa kita sampai garis finish adalah ketekunan kita. Tuhan nggak lihat bagaimana kita memulainya, tapi yang Tuhan lihat bagaimana kita mengakhirinya. Nah, jemaat di Tesalonika ini tekun di ayat yang ke-10 menjelaskan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari maut yang akan datang. Kita juga harus tekun. Banyak saya nggak kagum sama anak muda yang baru bertobat, berlompat-lompat, waktunya wah
oke lah, tapi ya gimana nantinya, gimana akhirnya. Karena yang Tuhan lihat itu bukan awal tapi akhir. Pengkhotbah 7 ayat ke-8 dan gini. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Bilang ini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya Tuhan akan melihat kita, ketekunan kita sampai pada akhir, sampai pada berkesudahan. Jadi yang Tuhan lihat bukannya awal kita, yang membawa kita sampai garis akhir adalah ketekunan kita, dan yang Tuhan lihat adalah akhirnya. Oleh sebab itu kita perlu tekun dalam hidup ini. Ketekunan yang membuat kita juga memperoleh janji Allah. Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang ke-36. 10 ayat yang ke-36. 10 ayat yang ke-36. Ya, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, ketekunan itu seringkali diuji. Kalau hidup kita gak ada masalah, sehat, duit banyak, itu mah gak usah tekun, udah haleluya. Kita bisa dibilang tekun atau ketekunan kita diuji ketika yang pertama lagi ada masalah. Baik itu masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah dalam keluarga, itu ketekunan kita diuji. Dan yang kedua, ketika doa kita tidak dijawab. Dua hal ini yang menguji ketekunan. Ini di Indonesia lagi rame. Yang kelihatan aja nih, yang kelihatan lebih banyak. Yang kelihatan tuh habis-habis ninggalin agama Kristen, ninggalin kepercayaan kepada Tuhan. Karena mungkin ada keuntungan ketika dia pindah. Mungkin ada hal yang ditawarkan. Seringkali kita nggak tahan atau nggak tekun ketika kita nggak menghadapi masalah. Kayak Tuhan nggak jawab, kayaknya Tuhan nggak tolong saya. Kayaknya masalah A belum selesai, datang masalah B, masalah B belum selesai, datang masalah C. Dan ketika itulah ketekunan kita diuji. Atau yang kedua, ketika doa kita nggak dijawab, kok Tuhan yang berkati saya? Kok Tuhan yang kasih jodoh saya? Tuhan, seringkali kita kebanyakan komplain dengan Tuhan, sehingga kita kecewa. Kalau udah kecewa, nah itu udah bahaya. Udah kecewa, kepahitan, bisa ditinggalin Tuhan. Atau mungkin kita nggak ditinggalin Tuhan, mungkin kita masih gereja tapi hati kita udah jauh dari Tuhan. Itu lebih bahaya lagi. Apapun masalah hidup kita, jangan tinggalin Tuhan. Jangan pernah lepas atau kendor ketekunan kita. Jangan kamu melepaskan kepercayaan kita. Kita perlu ketekunan. Soal doa nggak dijawab, Tuhan Yesus juga doa nggak pernah dijawab kok. Ingat Tuhan Yesus sudah ditambah Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, nggak dijawab juga. Atau Paulus doa supaya duri dalam dagingnya diangkat, nggak dijawab juga. Jadi nggak semua doa kita Tuhan jawab, karena rancangan Tuhan dengan rancangan kita berbeda. Seperti langit dan bumi, demikian jauhnya bedanya rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Dan ingat, masalah itu Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk melatih iman kita. Itu Yakobus bilang ujian terhadap iman kita. Yakobus 1 ayat yang ke-1. Ayat yang kedua, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Masalah itu ujian terhadap iman kita. Jadi jangan sampai kita nggak tekun atau meninggalkan kepercayaan kita, melepaskan ketekunan kita karena masalah. Itu kalau lagi sekolah mah lagi testing, ujian, final test. Habis itu kita naik kelas. Masih ingat cerita Ayub? Kita kalau Ayub mah nggak ada apa-apa ya, masalah kita, persoalan kita. Cobaan yang Tuhan, ujian yang Tuhan bikin kepada Ayub itu luar biasa. Anak meninggal semua, kekayaan habis lenyap,
anak meninggal, kekayaan habis, kalau masih sehat meninggal ya. Kesehatannya juga dicobai sampai dia ngegaruk badannya pakai beling. Saya nggak bisa bayangin itu, luar biasa menderitanya. Istrinya pun meninggal, itu ujian yang sangat berat. Tapi meskipun masalah bertubi-tubi Ayub alami yang Tuhan izinkan atas kehendak Tuhan, Ayub nggak pernah meninggalkan kepercayaan. Ketekunan seperti ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini bukan Yakobus 5 ayat yang ke-11. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Dapat? Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Ketekunan seperti Ayub ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan izinkan dicoba dengan masalah, persoalan, masalah keuangan, masalah kesehatan, jangan pernah tinggalin kepercayaan kita. Pak, Bu, kita hidup berapa lama lagi sih? Kita hidup ini sementara. Firman Tuhan katakan 70 sampai 80 tahun. Ya udahlah. Apapun yang Tuhan mau buatlah Tuhan, suka-suka Tuhan. Paling juga sementara di dunia. Habis itu kita selamanya kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Sesakit-sakit mungkin sakit kan disembuhin. Ya udahlah. Saya 6 tahun ini 8. Kalau saya umur 80, 20 tahun lagi. Ya udahlah, tahan yang menderita 25 tahun di dunia dengan sakit penyakit. Misalnya, amit-amit. Misalnya saya sakit nggak disembuhin 20 tahun. Ya udahlah, tahan lah. Jangan sampai ninggalin Tuhan. Menderita kita nggak sampai kayak Ayub kan. Sesusah-susahnya kita ya udah tekun, tahan. Jangan ninggalin kepercayaan kita. Tetap percaya Tuhan Yesus, tetap berharap Tuhan Yesus. Saya percaya nggak bakal pasti ada. Ingat, masalah itu selalu ada expirednya. Pasti, nggak mungkin masalah kita kekal. Dan di balik penderitaan kita selalu ada kemuliaan. Amin. Di balik semakin besar masalah yang kita hadapi, nggak mungkin adanya nggak ada baju atau piring, nggak mungkin. Pasti kemuliaan yang Tuhan berikan pasti jauh lebih besar. Mungkin saat ini kita difitnah, digosipin, di apa ya, nganiaya enggak lah ya. Paling sebatas ya kan, kita belum masuk penganiayaan kan. Kita paling sebatas apa, digosipin, difitnah, dipandang orang salah dan lain sebagainya. Ya udahlah, nggak usah balas. Tekun, jangan kita lepas kepercayaan kita, jangan kita mundur, jangan kita kecewa, tetap berharap percaya sama Tuhan. Apapun yang masalah kita hadapi, nanti doa kita ada yang belum dijawab, ya tekun. Ingat, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Apa yang kita mau belum tentu itu yang Tuhan mau. Kalau doa kita nggak dijawab, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan marah sama Tuhan. Itu bukan jalannya Tuhan. Dan ingat, Tuhan selalu memberikan yang jauh lebih baik daripada yang kita mau. Sebab rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Jadi di poin kita kenal ini, kita semua pasti punya masalah. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap tekun, tetap semangat, tetap kuat, tetap percaya, tetap beriman. Amin Bapak Ibu. Sampai akhirnya nanti pasti Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Demikian dengan Ayub, nggak selamanya, nggak mungkin Tuhan binasakan Ayub. Tuhan bilang sama iblis, tapi nyawanya nggak boleh mengganggu. Dan pada akhirnya ketika masa waktunya Tuhan memulihkan kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Ada waktunya Tuhan pasti akan memberkati kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan kehidupan kita, memulihkan ekonomi kita dan lain sebagainya. Yang penting kita harus bertekun kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan mendengar firman Tuhan pada sore hari ini adalah, mari jadi anak Tuhan yang berbuah di hadapan Tuhan. Jangan kita hanya sibuk urusan jasmani saja. Hidup di luar bumi ini, kalau kita nggak berbuah, bosan. Kerja cari duit, bayar bil, kerja cari duit, bayar bil. Begitu aja siklusnya. Kerja bayar duit, cari bil. Nggak kayak di Indonesia masih ada hubungannya. Kan sekarang motornya gitu doang kan. Nah,
Kalau hidup kita berbuah, maka hidup yang menggairahkan di hadapan Tuhan. Kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi kita menjadi teladan, kita bisa menolong orang, mengasihi, melayani Tuhan, apalagi menantikan kedatangan Tuhan. 3 hal yang kita harus lakukan untuk hidup kita berbuah di akhir zaman ini, yaitu kita harus mempunyai pekerjaan iman kita. Pekerjaan iman kita harus ada. Ingat tadi saya bilang, kita nggak harus jadi pendeta, tapi kita harus jadi pelita. Kita harus menjadi teladan buat keluarga kita, anak cucu mantu kita, buat lingkungan kita, dimanapun kita berada. Injil supaya tersiar melalui kehidupan kita. Orang dapat melihat perbedaan hidup kita. Dan untuk menjadi teladan kita harus menerima firman, karena hanya firman yang bisa mengubahkan hidup kita, dan juga harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, kalau kita mau berbuah, usaha kasih kita juga harus dapat dilihat orang, harus nyata. Jangan cuma dengan mulut kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi prakteknya kita lebih mengasihi hobi kita. Prakteknya kita lebih mengasihi handphone kita. Prakteknya kita lebih mengasihi duit. Kita lebih sibuk cari duit, kita lupain Tuhan. Jangan. Usaha kasih kita, kasih Tuhan lebih daripada segala-galanya. Jangan ada berhala dalam hidup kita. Berhala bukan hanya patung, tapi berhala modern bisa berupa uang. Jangan cinta uang, Bapak Ibu. Jangan cinta hobi, jangan cinta yang lain daripada lebih daripada cinta Tuhan. Kasih Tuhan di atas segala-galanya. Dan juga kasih sesama. Seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Usaha kasih kita nyata. Dan yang ketiga, ketekunan pengharapan kita kepada Tuhan juga harus kita pertahankan. Ujiannya yaitu masalah, ujiannya yaitu doa kita yang dijawab. Melewati masalah yang kita hadapi, tekun seperti Ayub yang tidak melepaskan kepercayaannya. Tetap percaya bahwa Tuhan baik, tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalin. Kayaknya Tuhan diam ya kalau kita lagi ada masalah. Tapi ingat, Tuhan itu memperhatikan. Tuhan lagi mau menguji mereka. Sama seperti ketika murid-murid lagi berlayar dan Tuhan tidur. Kayaknya Tuhan tidur. Gak mungkin Tuhan tidur. Gak mungkin dia bisa tidur pulas kalau lagi ombak besar. Bapak Ibu yang udah naik kapal dan mengalami ombak pasti tahu bagaimana rasanya ombak besar. Tuhan tidur, maksudnya Tuhan mau lihat bagaimana nih reaksi murid-murid. Tetap percaya atau bingung? Sama seperti kehidupan kita. Kayaknya Tuhan nggak nolong saya. Kayaknya Tuhan nggak sembuhin saya. Kayaknya Tuhan diam. Kayaknya Tuhan mati. Kayaknya Tuhan tidur. Enggak. Kalau lagi ujian, selalu gurunya diam. Dia dong ujian. Nggak mungkin. Kalau lagi belajar, gurunya yang ngomong. Kalau lagi ujian, gurunya diam. Gurunya baca koran. Murid yang kerja. Teman saya cerita. Ada guru killer. Di guru kira suatu kali ujian dia baca koran, udah anak-anak pada nyontek semua ulang. Tapi begitu dibagi ujiannya, kamu 50, kamu nyontek si B kan di belakang kamu. Loh, kok tahu? Iya, di korannya dibolongin tuh kan. Makanya guru kebaikan dia, tapi dia lihat loh, kita nih gimana ya responnya, reaksinya. Demikian juga waktu kehidupan itu menjalani masalah, itu ujian terhadap kita. Kita tekun apa enggak? Kita ninggalin kepercayaan kita apa? Kita berharap kepada Tuhan apa enggak? Kita berharap dan percaya Tuhan atau kita cari pertolongan kepada manusia, mengadakan kekuatan sendiri atau gimana? Itu ujian. Oleh sebab itu kita perlu bertekun sampai pada akhirnya Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. 3 hal ini yang harus kita ingat supaya kita berbuah. Pekerjaan iman kita, usaha kasih kita, dan ketekunan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Haleluya.